Nuwun sewu. Kula asli putra Kediri, putra Banjaran. Ya, saya punya komunitas di kendaraan, di Ormas. Ya. Nami kula Suyitno. Saya sama cari ke Kediri. Tapi saya nggak berurusan sama Bapak. Ya, Saya nggak berurusan sama Bapak. Saya cuma berurusan sama. saya bisa menyuruh Ormas di Kediri, di Blitar bisa. Ya, hati-hati. Aku dari divisi bidang yang mau tenang ya. Ya. Moga. Ya, saya datang ke sini cuma. Oke, salam dulu bisa salam dulu. Atau berdiri kan berdiri. Nah, udah ganteng kita ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Taat tenan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya datang ke sini itu memang tidak bosan-bosan. Karena saya datang ke sini itu nomor satu itu pilihnya pembuktian. Bukan masalah mungkin pembuktian. Jadi boleh, maaf saya potong dulu. Panjenengan itu jadi intinya datang ke sini itu untuk pembuktian. Oke, siap. Sekarang yang mau saya tanyakan, yang mau dibuktikan itu apa? Pertama saya gimana Mas? Saya mau tanya dulu. Pengobatan di sini ada bagus. Ada bagusnya mengobati orang ini, ada nggak ada kendala? Selama ini, Oke, alhamdulillah lancar saja. terus dari hasil itu nggak ada keluhan sama sekali. Gini nanti dulu, sebab yang namanya kita mendoakan, yang namanya kita mengikhtiarkan, kita ini hanya wasilah. Ya, kalaupun mereka sembuh itu semuanya disembuhkan Allah. Kalaupun belum sembuh, ya berarti belum disembuhkan sama Allah. Karena pada hakikatnya kita itu hanya sekedar wasilah saja. Kalau masalah sehat atau tidaknya itu hak prerogatifnya Allah, bukan saya. Jadi sebenarnya ya yang sembuh ya ada, yang nggak sembuh juga ada. Bahkan ada yang di sini sudah 17 hari itu di belakang itu boleh ditanyakan apakah beliau sembuh atau belum. Apakah beliau tidak sembuh? Insya Allah sembuh. Tapi dengan izin Allah dan kuasa Allah, bukan kuasa saya. Jadi kalau kita tanya apa ada yang mengeluh, nggak ada. Ada. Kalau saya bilang semuanya di sini sembuh, berarti saya bohongi diri saya sendiri. Dan itu lebih-lebih membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu tidak bisa dibohongi. Itu tempatnya di hati. Terus kalau saya boleh tahu, ini pengobatannya ini pakai kerja apa? Kita sebenarnya jadi gini, setiap orang hidup itu sebenarnya nyambung dengan Tuhan. Yang pertama lewat khawatir rohbaniyah, yaitu lewat hati. Yang kedua lewat khawatir malakutiyah, lewatnya utusan atau malaikat. Yang penting gak menuruti dari khawatir syaitaniyah maupun nafsaniyah. Itu jadi kita itu pengobatan ya hanya mengikuti hati. Jadi kalau hati saya, contoh nanti ngobatin ibu ini, hati saya itu pengennya pakai tanah. Jadi tanah nanti dikasih kunir, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, Anas 7 kali. Nanti saya ambil, saya taruh di kepalanya, terus saya nanti ambil daun mulin. Jadi ini sudah muncul di hati saya. Saya taruh nanti di air beliau, daun mulin itu biar pulih, biar kembali kehidupannya dan semuanya. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya pengobatannya dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan doa dan mengikuti hati saya. Dari bawah. Apa ada yang lain gitu? Contohnya orang dengan sadar itu penyakitnya dialihkan ke apa? Tergantung hati saya. Tergantung hati saya. Kadang saya pakai sapu lidi, nggak harus pakai kelapa muda. Dan jadi kan itu maksudnya bahwa kelapa itu mau bikin es kelapa. Ini maaf, saya sudah tahu arah tujuannya, saya sudah tahu. Jadi begini, panjenengan itu intinya pengen membuktikan pemindahan penyakit di kelapa. Saya sudah paham tujuan beliau itu, saya sudah paham. Bukan masalah saya sakti ya, itu masalah hati. Karena hati dan hati itu bisa bicara. Tetapi
ketika jenengan pengen membuktikan itu sudah ada penyakit hati. Sama kalau jenengan itu melihat orang naik mobil terus sampai itu sok kaya kamu, buktikan kekayaan kamu sama saya, tunjukkan uangmu dan lain sebagainya. Buat apa? Maksudnya jenengan itu penyakit hati apa? Penyakit hati. Ketika panjenengan contoh melihat orang lain naik mobil karena kebutuhan, kita mau ke kantor atau apa, terus jenengan itu bilang begini, wah kamu naik mobil sok kaya kamu. Padahal karena kamu itu nggak punya mobil, itu kamu nggak punya mobil sehingga ketika melihat orang yang naik mobil, kamu anggap orang yang naik mobil itu sombong, sok kaya kamu naik mobil seperti itu. Akhirnya kamu datang ke rumahnya, Pak, jenengan itu kesana kesini naik mobil, sok kaya kamu. Coba buktikan kekayaan kamu sama saya, tunjukkan uangmu, tunjukkan emasmu kayak gitu. Terus mau buat apa? Berarti yang datang semua ke sini itu yang minta pembuktian semua orang itu berarti dia punya penyakit hati. Apa semuanya itu pasti punya penyakit hati? Kalau menurut saya iya. Kalau menurut saya iya. Kalau enggak, apanya yang bikin masalah? Saya sudah tahu arah tujuan Pak jenengan bahwa jenengan itu intinya ingin pembuktian. Kalau ingin pembuktian, tanyakan yang sudah pernah berobat ke sini, seperti beliau atau siapa begitu. Kalau menganggap saya tipu, tinggal orang yang sudah pernah datang ke sini. Kalau merasa saya tipu, bawa ke kantor polisi, setelah itu jadi saksi, nanti saya diinterogasi, terus saya di penjara. Itu baru yang namanya pembuktian. Nanti dibuktikan di pengadilan, gitu. Atau apa namanya? Itu nanti baru bisa dibuktikan di pengadilan seperti itu. Jadi mohon maaf, orang-orang yang seperti panjenengan ini, mohon maaf, itu nggak akan berani bilang Gus Samsudin penipu, itu dia nggak akan berani. Kalau berani bicara seperti itu, contoh ketika panjenengan bilang Gus Samsudin penipu, terus sampai nanti saya laporkan di kepolisian, kena itu, pasalnya kena. Nah nanti dibuktikan di pengadilan, itu baru bisa. Tapi kalau hanya bilang kering, ya nggak akan bisa dilaporkan. Akhirnya nggak ada yang bisa dibuktikan. Nah dari luar. Dan nanti dulu, yang terakhir kalinya saya ingin bilang bahwa saya sudah dituduh seperti ini sudah setahun yang lalu. Sampai sekarang buktinya mana? Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya tidak ada yang merasa saya tipu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke lanjut. Tadi bilang jenengan itu katanya setiap orang yang di sini itu punya sakit hati. Emang Stop. Saya bukan bilang setiap orang yang datang ke sini, tapi saya bilang orang yang mau melakukan pembuktian atau yang menantang. Saya katakan seperti itu. Bukan semua orang yang datang ke sini punya penyakit hati yang contohnya itu gimana? Suka. Saya. jenengan seperti itu. Enggak. Jenengan nggak tahu hatinya seseorang itu gimana. Ini bukan masalah tentang seudon atau apa. Yang saya sampaikan itu saya sampaikan seperti yang tadi. Ketika seseorang jualan emas, terus orang itu dibilang imitasi. Apa semua yang menganggap menuduh itu harus dibuktikan? Kalau semuanya dia nggak beli, buat apa dibuktikan seperti itu? Sekarang kalau semuanya sampai saya tahu deh, sampai di sini bahwa kelapa muda intinya nanti minta dibuktikan untuk dimasukkan sesuatu. Kalau nggak ada yang terkena penyakitnya, terus apa yang mau dibuktikan? Seperti apa? Ya kan banyak ini pasien yang kena penyakitnya. Kan bisa dipindahkan ke kelapa. Iya, yang kena sendiri siapa? Saya nggak tahu kan. Ya kalau nggak tahu terus apa yang mau dibuktikan? Saya itu lihat di buku gitu loh. Makanya saya bawa kelapa. Kan itu banyak di buku itu yang bagian penyakit itu orang kena santet terus dipindahin ke kelapa. Iya, itu kan kena santet. Terus sekarang yang kena santet siapa? Bentar. Itu apa bukan penipuan? Kalau itu penipuan silakan dilaporkan. Kita ini negara hukum. Kalau itu penipuan silakan dilaporkan ke kantor polisi. Ngeten Mas. Saya. Pun sewu nggih.
Kula niki saking Kediri, saking Kediri tanpa disuruh. Perasaan saya itu digerakkan, ada sesuatu, ada yang menggerakkan. Gusin dhewe ngene matur, titip pesan. Kula ibaratnya niku kula niku badhe ninggal, cara bahasane ngoten. Lah niku ada gerak rasa kula niku. Lah kula nak mboten kepanggih Gusin. Niku kula niki mboten gerak nih. Saya asli putra Kediri. Sampai kalau untuk niki sedaya iki yang sakit. Nuwun sewu. Kula asli putra Kediri, putra Banjaran. Saya punya komunitas di kendaraan, di ormas. Nami kula Suyitno. Saya sama cari ke Kediri. Tapi saya nggak urusan sama Bapak. Saya nggak urusan sama Bapak. Saya cuma urusan sama. Saya bisa menyuruh ormas di Kediri, di Blitar itu bisa. Hati-hati kalau berbicara. Ini ya juga, ini juga saya itu mewakili masyarakat. Kita ini jangan emosi Pak, jangan emosi dulu. Saya nggak mau saya ingin tanya-tanya sama sedikit acara undangan Bang. Amin. Kalau dengan mau berdebat, monggo kapan-kapan mau coba. Kita di sini niatnya nyambung silaturahmi. Terus beliau ini nunggu juga sudah lama. Soalnya Mungkin cukup ya, pasti ada sini. Sampean kenal aku enggak? Soalnya kita Latu itu saya. Kenal enggak? Kalau tangan-tangan, mohon maaf, saya juga nggak bisa membuktikan apapun, karena saya memang nggak bisa apa-apa. Saya mendoakan saja. Yang diurut itu gimana itu? Yang apa? Biasanya kita Mana itu? Sudah. Bisa. saya juga ada. Oh, bahwa apa ini mau bikin S3 ya? Jadi buka di minggu kan? Mari Pak. Kalau sampai kayak gini sih, karena saya bilang saya mau komentar. Kalau gini aja. Sama santri keluar dibuka terus suruh minum gitu. Coba. Dikasih mantu ya? Coba. Dibuktikan sama opa aja, dibuktikan sama opa di luar sana ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga dibuktikan sama opa, Isi lah weh. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu hikmah itu, doa itu sebenarnya tidak bisa dihentikan, karena doa itu terima ilmu, menerima apa yang Allah berikan, dan yang memberikan itu Allah, bukan kita. Jadi tidak bisa macam-macam kalau berat ya, kalau lintar ini kalau berat. Allahumma sholli ala